Di dalam rahasia kelam Teluk San Francisco, terdapat sebuah penjara yang dikenal sebagai The Rock Alcatraz. Suasana suramnya menyimpan cerita pelarian yang tak terlupakan. Pada suatu malam, tiga pria menciptakan kisah melarikan diri yang mengguncangkan, menghadapi air dingin yang mematikan, dan teka-teki pengejaran yang tak terpecahkan. Welcome back Sobat Prostopia. Di kasus dan kisah misteri kita kali ini, kita bakal ngebahas tentang pelarian paling misterius dan yang mencengangkan sepanjang sejarah, yaitu pelarian dari penjara yang katanya merupakan penjara paling ketat di dunia, yaitu Alcatraz. Ya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang buat yang penasaran, langsung aja kita bahas. Ini dia kisahnya. Alcatraz, penjara yang dijuluki The Rock, berdiri megah di tengah Teluk San Francisco. Suasana suram dan dingin air berbahaya di sekitarnya menjadi tembok tak terlihat yang menjaga para narapidana dari kabur. Namun, pada malam 11 Juni 1962, tiga pria menciptakan kisah legendaris dengan melarikan diri dari Alcatraz. Ketiganya adalah Frank Morris, seorang pemikir ulung, bersama dengan dua bersaudara John dan Clarence Anglin. Dua bersaudara yang merupakan perampok bank terkenal. Mereka bertiga mengubah Alcatraz menjadi panggung pelarian misterius. Air dingin dan ganas di Teluk San Francisco seharusnya menjadi jaminan bahwa tidak seorang pun bisa bertahan hidup di sana. Tapi, apakah ketiga narapidana ini berhasil mengungguli rintangan tersebut? Apakah mereka selamat? Masih menjadi misteri. Philip Bergen, yang pernah menjadi kapten penjaga Alcatraz, dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Jika mereka masuk ke air, mereka akan tenggelam dalam 30 menit. Mereka menyerah pada hipotermia dan tenggelam, ujar Bergen. Namun, Patrick Mahoney yang mengoperasikan perahu antara Alcatraz dan daratan mempertanyakan keyakinannya itu. Saya merasa bahwa mereka tidak akan berhasil. Tetapi, saya pikir seharusnya kita akan menemukan tubuh. Namun, kita tidak menemukan tubuh sama sekali, ucapnya dengan keraguan. Begitu malam pelarian itu tiba, ketiganya memutuskan untuk keluar dari sel mereka dan menghilang di dalam gelapnya malam. Mereka bertiga telah merancang rakit dari bahan-bahan seadanya untuk menyelamatkan diri dari perairan dingin Teluk San Francisco. Potongan-potongan rakit yang hancur ditemukan oleh pihak otoritas. Namun, tidak ada jejak sama sekali dari ketiga narapidana itu. Don Denevy, seorang profesor di Merritt College, bersama dengan narapidana Alcatraz, Clarence Carnes, memberikan gambaran yang unik tentang perencanaan pelarian ini. Menurut Carnes, rencana dimulai dengan narapidana lain, yaitu Alan Wells, yang menemukan celah di saluran ventilasi langit-langit sel. West, yang ditugaskan untuk mengecat sel atas, menemukan bahwa ia bisa mencapai atap penjara melalui saluran ventilasi. Dia tidak sendirian. Dia melibatkan bantuan John dan Clarence Anglin, yang memiliki keterampilan membuat rakit karena mereka tumbuh di rawa-rawa Florida. Menurut Denevy, Anglin bersaudara adalah ahli pembuat rakit karena mereka akrab dengan rawa-rawa Florida. Mereka tahu bagaimana membuat rakit, mengarungi arus, dan menjadi perenang yang ulung. Frank Morris, yang telah menjadi tokoh sentral dalam rencana pelarian ini, diberitahu oleh Carnes tentang lorong utilitas yang membentang sepanjang dan tinggi blok sel. Pipa pemanas dan air di dalam lorong itu membentuk tangga sementara ke saluran ventilasi. Morris yakin bahwa mereka bisa menggali tembok sel mereka dan mencapai koridor tersembunyi ini selama jam musik berlangsung. Jam musik adalah jam di mana para narapidana yang memiliki musik diperbolehkan untuk memainkan alat musik mereka. Pada jam musik ini, ketika para petugas sedang teralihkan oleh musik yang dimainkan narapidana, Morris dan kawan-kawan melaksanakan rencana mereka. Mereka menggali tembok sel masing-masing ke koridor tersembunyi, menghindari kecurigaan. Mereka membuat lubang di belakang sel mereka, dan West membuat bagian depan ventilasi palsu untuk menyembunyikan pekerjaan mereka. Namun,
Pelarian ini bukan hanya tentang menciptakan jalur keluar dari sel mereka. Mereka juga perlu mengelabui para petugas dengan membuat kepala palsu dari sabun, bubuk semen, dan cat yang mereka curi. Leon Whitey Thompson, seorang narapidana lain yang membantu pelarian ini, mengingatkan bahwa Morris bahkan bertanya kepadanya tentang cara mencampur warna kulit. Mereka membutuhkan warna kulit untuk membuat kepala palsu yang terlihat lebih realistis. Selama 8 bulan, Morris dan Anglin bersaudara meninggalkan sel mereka pada malam hari untuk melanjutkan persiapan pelarian mereka. Dengan menggunakan jas hujan yang dicuri, mereka membuat pelampung dan menyusun rakit di tempat yang tersembunyi dengan menggunakan selimut sebagai penyamar. Para narapidana lain di bawah mata pengawasan penjaga juga membantu para pelarian dalam persiapan mereka. Dalam upaya rahasia, mereka memberikan jas hujan kepada Morris dan kawan-kawan, yang kemudian diubah menjadi pelampung dan disembunyikan di terowongan pelarian. Namun, seperti dalam setiap rencana, tidak semuanya berjalan sesuai rencana. Alan West, yang awalnya menjadi penggerak rencana ini, terjebak di dalam lubang selnya. Meskipun sesaat mereka terdiam, Morris dan Anglin bersaudara memutuskan untuk melanjutkan tanpa West. Mereka berhasil mencapai koridor tersembunyi, mendaki pipa pemanas hingga ke langit-langit, dan memotong saluran ventilasi yang sudah mereka persiapkan selama 8 bulan terakhir. Tanpa terdeteksi, mereka berlari di atas atap penjara, turun di luar tembok, dan menuju perairan dingin Teluk San Francisco. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ketiga pelarian adalah bagaimana mengisi rakit mereka. Frank Morris, yang telah menerima akordeon kecil sebagai bagian dari jam musik harian di Alcatraz, memiliki ide brilian. Dia mengeluarkan kunci dari akordeon sehingga mereka dapat menggunakan alat musik tersebut sebagai semacam pompa udara untuk rakit mereka. Dengan hati-hati dan perlahan, rakit mulai mengembang, dan ketika rakitnya sudah siap, ketiganya mendorong ke dalam air di tepi Alcatraz dan naik di atasnya. Frank Morris, John Anglin, dan Clarence Anglin berhasil melarikan diri dari The Rock. Sementara itu di dalam penjara, patung kepala palsu yang ditinggalkan oleh para narapidana berhasil memperdaya para penjaga yang mungkin melihat ke dalam sel mereka. Begitu pelarian terungkap, dimulailah pencarian intensif, salah satu pencarian terbesar sepanjang sejarah. Patrick Mahoney, mantan penjaga di Alcatraz, termasuk dalam salah satu tim pencarian yang diperintahkan untuk menjelajahi perairan sekitar pulau. Namun, setelah 24 jam, tim pencarian tidak menemukan jejak. Hanya beberapa potongan rakit yang hancur dan dayung buatan sendiri yang ditemukan mengapung di antara Alcatraz dan Pulau Angel. 2 hari setelah pelarian, sebuah paket berbalut karet ditemukan mengapung dekat Pulau Angel. Di dalamnya terdapat buku alamat, 80 foto keluarga, dan money order yang merupakan milik salah satu narapidana. Beberapa, seperti penyelidik FBI Don Eberly, mulai meragukan bahwa para narapidana ini berhasil selamat. Mereka mungkin baru bisa masuk air pada pukul 10.30 malam. Arus laut keluar dimulai pada jam 10 malam dan arus laut itu sangat kuat. Saya yakin mereka dibawa oleh arus ke Samudra Pasifik, ujar Eberly. Tambahan informasi juga datang dari sebuah kapal Norwegia yang melihat sesosok tubuh yang mengapung 20 mil di luar jembatan Golden Gate pada hari pelarian. Meskipun tidak dapat diambil, deskripsi tubuh tersebut cocok dengan ciri-ciri Frank Morris. Namun, misteri semakin tebal ketika Eugene McGowan, seorang pengacara dari firma hukum San Francisco yang mewakili narapidana Alcatraz, menerima panggilan misterius dari seseorang yang mengaku sebagai John Anglin. Dalam panggilan tersebut, dia menyatakan, "Saya John Anglin. Saya ingin Anda menghubungi kantor US Marshal." Setelah ditanya lebih lanjut, penelpon itu hanya menyuruhnya untuk membaca koran dan menutup telepon. Sementara Clarence Carnes, narapidana yang telah menghabiskan hampir 20 tahun di Alcatraz, juga menyumbangkan kebingungan dengan mengklaim bahwa beberapa minggu setelah pelarian, ia menerima kartu pos dari para narapidana yang melarikan diri. Di kartu pos itu terdapat kode yang telah disepakati sebelumnya. Pergi memancing. Carnes yakin bahwa Morris dan Anglin bersaudara mendapatkan bantuan dari luar dan diatur oleh seorang narapidana dari dalam.
Dia menyebut Ellsworth Bumpy Johnson, Raja Dunia Bawah Harlem, sebagai otak di balik bantuan tersebut. Menurut Carnes, Johnson mengatur perahu untuk menjemput para narapidana dan membawa mereka ke Pier 13 di distrik Hunters Point, San Francisco. Namun, banyak yang meragukan cerita ini, termasuk Philip Bergen, mantan kapten penjaga Alcatraz, yang menyatakan, pendapat saya adalah itu hanya sesuatu yang Carnes impikan, dan bahwa tidak ada kemungkinan kebenaran di dalamnya. Allen sendiri yang terus diintegrasi tentang perannya dan keterlibatannya dengan Bumpy Johnson tetap membisu dan tidak memberikan informasi apapun. Rekan narapidana di Alcatraz, Leon Whitey Thompson, percaya bahwa West tidak akan memberikan informasi apapun karena dia adalah yang dapat dipercaya. West tidak akan mengakui dia adalah orang yang bisa diandalkan. Sampai hari ini, saya tidak percaya dia pernah memberitahu apapun. Cerita yang beredar di antara narapidana di Alcatraz tidak mempengaruhi keyakinan Philip Bergen. Dia tetap yakin bahwa para narapidana itu tenggelam dalam hitungan menit setelah terjun ke air dingin. Tentu saja, kita tidak pernah cukup yakin untuk mengatakan, baik, kita tahu mereka sudah mati, tetapi kita cukup yakin bahwa mereka sudah mati, karena tidak ada jejak dari mereka sama sekali. Namun, mereka masih masuk daftar yang hilang dan bukan mati, ujar Bergen. Meskipun Alcatraz telah ditutup sebagai penjara selama bertahun-tahun, pelarian yang terjadi pada Juni 1962 tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Ribuan petunjuk telah diselidiki selama bertahun-tahun, tetapi belum ada jawaban yang memuaskan. Apakah kasus legendaris ini akan pernah terpecahkan? Saat ini, surat perintah penangkapan untuk ketiga buronan ini masih tetap aktif, dan pencarian jawaban terus berlanjut. Misteri Alcatraz tetap menjadi bagian dari sejarah yang penuh teka-teki. That's it. Begitulah kira-kira cerita dari kasus pelarian yang paling misterius di tahun 1962 dari penjara Alcatraz. Bagaimana menurut kalian? Buat kalian yang mungkin punya komentar, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan di-like juga videonya. Dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Thank you dan sampai jumpa. See you.